Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan mahasiswa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan yang ke-17 ini kita akan membahas tentang komponen dari pasar input, yaitu berfokus pada sewa, tingkat bunga, dan keuntungan. Baik, ada 3 pokok penting yang akan kita bahas, 3 sub-indikator yang akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep dasar sewa ekonomi, kemudian modal dan tingkat suku bunga, dan yang ketiga adalah keuntungan. Sebelumnya kita akan menganalisis apa itu sih sewa ekonomi, yang nanti akan kita lihat dari beberapa definisi. Yang pertama, definisi umum tentang sewa ekonomi. Ini dapat Anda lihat di screen Anda, bahwasannya sewa ekonomi dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor produksi lain yang jumlah penawarannya tidak dapat bertambah. Pengertian ini lebih condong kepada pengertian di dalam ekonomi klasik, di mana mereka lebih menekankan kepada sewa atas penggunaan tanah dan faktor produksi lainnya yang penawarannya tidak bisa ditambah. Dan kita tahu bahwasanya salah satu faktor produksi yang penawarannya tidak dapat ditambah adalah tanah. Jadi tanah ini input dari faktor produksi yang memang jumlahnya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Baik, kita lihat definisi lain tentang sewa ekonomi. Sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas suatu faktor produksi. Saya tekankan di sini faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan yang terbaik yang mungkin dilakukan. Ini maksudnya bagaimana? Kita tahu bahwasannya ketika kita menyewa suatu faktor produksi, maka tidak mungkin output ataupun pendapatan yang kita terima dari ketika kita menyewa suatu faktor produksi itu tersebut melebihi dari pendapatan yang akan kita terima. Ini juga akan berkaitan dengan pendapatan yang disebut dengan pendapatan pindahan. Jadi ketika kita menyewa mesin, misalkan kita menyewa mesin untuk memproduksi seharga 50.000 per hari, maka tidak mungkin penyewa ini akan mendapat 40.000 sehari. Maka di sini ditekankan sewa ekonomi itu melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang mungkin untuk dilakukan. Tentunya ketika seorang pengusaha menyewa mesin seharga 50.000, maka pendapatan yang akan diterimanya itu bisa lebih dari 50.000, bahkan bisa 100.000 ataupun yang lain-lainnya. Ini konsep sewa. Jadi yang kedua ini lebih menekankan kepada faktor produksi yang tidak dibatasi pada penawaran yang tidak dapat ditambah, melainkan semua faktor produksi seperti mesin, mungkin kendaraan, kemudian bangunan dan lain-lainnya, yang tentunya yang ditekankan di sini adalah pendapatan yang melebihi dari pendapatan yang diterima dari pilihan pekerjaan lain. Jadi konsepnya dari pilihan opsi-opsi lain yang bisa diambil ketika input produksi tersebut tidak digunakan. Dan saya tekankan kembali bahwasanya sewa itu umumnya pengusaha akan memperoleh pendapatan yang lebih daripada sewa yang dibayarkan kepada pemilik faktor produksi. Ini dari 2 definisi. Kemudian kita lihat apa sih hubungan tanah dan sewa ekonomi. Kita tahu bahwasanya tanah di sini merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan hanyalah memperbaiki mutu tanah, seperti
Seperti ketika dalam pertanian kita bisa membuat saluran irigasi, kemudian upaya-upaya untuk pencegahan banjir sehingga tanah tersebut bisa menghasilkan produktivitas yang baik di dalam perekonomian yang dilakukan dengan peningkatan mutu tanah, penyuburan, dan lain-lainnya. Kemudian ada pengertian tentang sewa ekonomi bahwasanya sewa tanah adalah suatu surplus. Dari sisi penawaran, tanah merupakan satu-satunya faktor ekonomi yang tidak dapat berubah penawarannya. Di sini saya tekankan kembali, satu-satunya. Jadi tidak ada faktor lain lagi, faktor produksi yang lain selain dengan tanah yang dapat berubah penawarannya. Berbeda ketika dari tenaga kerja, kewirausahaan ini bisa bertambah, bisa berkurang, kan tetapi itu berbeda dengan faktor produksi pada unsur tanah. Baik, selanjutnya kita akan lihat tentang apa sih bunga dan modal. Bunga ini merupakan pembayaran ke atas suatu modal dari pinjaman kepada pihak lain, dan bunga ini akan cenderung dilambangkan melalui persentase, misalkan 15% per tahun yang akan dibayarkan oleh peminjam kepada para pemilik modal. Kemudian bagaimana peranan modal di dalam perekonomian? Ini akan ada kaitannya dengan investasi. Kemudian bagaimana hubungan antara investasi dan penanaman modal, atau investasi merupakan pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang baru, yang lebih modern, atau untuk menggantikan barang-barang lama yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah usang. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas di dalam proses produksi, maka diperlukan adanya investasi atau penanaman modal. Ini ada kaitannya bagaimana tingkat suku bunga ini terhadap investasi. Seperti kita ketahui bahwasanya ketika tingkat suku bunga tinggi, maka investasi itu akan cenderung berkurang. Karena apa? Karena beban modal yang akan dibayarkan oleh pengusaha ini akan lebih besar ketika tingkat suku bunga itu tinggi. Jadi nanti memang ada hubungan yang terbalik antara tingginya tingkat suku bunga dengan investasi. Dalam melakukan investasi, pengusaha melakukan analisa terkait dengan tingkat pengembalian modal, atau yang lebih kita bahasakan secara ekonominya dengan produktivitas modal. Jadi pengusaha juga melakukan analisa bagaimana modal ini dapat menghasilkan suatu output yang lebih daripada modal yang telah ditanamkan untuk pembelian mesin ataupun faktor produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dari industri. Dan dari mana penghitungannya? Penghitungannya tentu dari seberapa tinggi output yang dihasilkan daripada investasi tersebut dikurangi dengan penyusutan. Dan kita tahu bahwasanya mesin ini mengalami penyusutan di setiap tahunnya karena mungkin harga jual, kemudian penggunaan di dalam industri, sehingga pada suatu waktu tertentu maka mesin itu harus diganti dan itu ditotal kembali antara model awal sampai dengan penyusutannya. Baik, selanjutnya di sini ada perbedaan pandangan antara tingkat suku bunga dan tabungan masyarakat. Seperti saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya tingkat suku bunga ini akan berbanding terbalik terhadap investasi. Ketika tingkat suku bunga tinggi, maka tabungan itu akan meningkat. Karena apa? Seseorang akan lebih cenderung senang untuk menabung karena suku bunganya tinggi. Oke. Tetapi di sisi lain, yang suku bunga tinggi itu akan menjadi masalah bagi investor ketika mereka akan menginvestasikan atau meminjam pendanaan untuk pembelian mesin baru, pembukaan pabrik baru, dan lain-lainnya. Kita lihat di sini ada dua pandangan terkait dengan tingkat suku bunga dan tabungan masyarakat. Pandangan klasik atau
kita katakan ekonomi klasik berkeyakinan bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh tingkat suku bunga. Artinya, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Ini dalam pandangan klasik. Tapi kita tahu bahwasanya ilmu itu terus berkembang, ilmu itu terus dilakukan pembaharuan. Sebenarnya yang menjadi masalah di pandangan klasik di sini adalah mereka hanya memandang tingkat suku bunga berpengaruh terhadap tabungan. Oke, di sisi tabungan masyarakat akan banyak kalau tingkat suku bunga itu tinggi. Tetapi masalahnya mau dikemanakan tabungan itu? Investor juga akan enggan untuk meminjam dana ketika tingkat suku bunga tinggi. Karena pengembalian modal itu akan lebih tinggi ketika tingkat suku bunganya tinggi. Maka perkembangan yang selanjutnya adalah tentang pandangan ekonomi modern atau Keynes. Yang kita tahu bahwasanya Keynes ini adalah bapak ilmu ekonomi makro. Nanti akan lebih dalam dibahas di ekonomi makro tentang teori tentang tingkat suku bunga. Yang perlu kita tahu bahwasanya memang tingkat suku bunga ini menjadi suatu variabel inti di dalam mengatur perekonomian yang nantinya akan menghubungkan antara pasar uang dan pasar barang. Salah satu variabel pentingnya adalah di poin tingkat suku bunga. Di ekonomi mikro nanti kita akan bahas sekilas saja bagaimana pandangan Keynes terhadap tingkat suku bunga. Jadi Keynes memandang bahwasanya suku bunga itu bergantung pada jumlah uang yang beredar atau penawaran uang dan preferensi likuiditas. Ini saya tebalkan di sini, penawaran uang dan permintaan uang atau liquidity preference. Jumlah uang yang beredar. Kalau kita telaah lebih lanjut, siapa sih yang mengatur jumlah uang yang beredar? Tentunya adalah otoritas moneter, yang dalam hal ini di Indonesia yang menjadi otoritas moneternya adalah Bank Indonesia. Jadi jumlah uang yang beredar itu berada di bawah kontrol daripada Bank Indonesia. Kemudian preferensi likuiditas atau permintaan uang. Dari mana permintaan uang ini berasal? Tentunya dari masyarakat. Yang dimaksud dengan preferensi likuiditas adalah permintaan ke atas uang oleh seluruh masyarakat di dalam perekonomian. Jadi seluruh masyarakat dalam perekonomian, bagaimana Keynes itu menjelaskan bahwasanya terdapat 3 motivasi utama seseorang itu memegang uang atau melakukan permintaan uang. Yang pertama tentunya adalah di motif transaksi. Seseorang memegang uang atau permintaan uang terjadi ketika seseorang itu memiliki motif untuk bertransaksi. Ini jelas. Kemudian motif berjaga-jaga ini terkait dengan keadaan untuk mengantisipasi keadaan yang tidak dapat diprediksi di masa yang akan datang, sehingga masyarakat melakukan permintaan uang atau masyarakat memiliki motivasi untuk memegang uang. Kemudian motif spekulasi. Motif spekulasi ini berkaitan dengan penanaman modal dalam saham dan obligasi. Ketika seseorang itu lebih menyukai menaruh modalnya di dalam bentuk surat berharga, maka kita tahu bahwasanya motivasi orang tersebut menganggap lebih menguntungkan berinvestasi di dalam surat berharga daripada harus menabung di bank. Maka ini nanti juga akan menjadi pembahasan lebih lanjut, apa sih hubungannya antara tingkat harga saham dan tingkat suku bunga. Ini akan dibahas di dalam pembahasan selanjutnya. Ini tentang perbedaan pandangan antara pandangan klasik dan pandangan ekonomi modern. Sehingga saya tekankan saya berikan kesimpulan di sini bahwasanya di perekonomian klasik berpandangan bahwasanya tingkat suku bunga itu hanya didasarkan atas tabungan masyarakat
berkeyakinan bahwasanya jumlah tabungan yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan oleh tingkat suku bunga, sehingga semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi tabungan masyarakat. Akan tetapi tingkat suku bunga dalam pandangan ekonomi modern atau Keynesian ini menganggap bahwasanya tingkat suku bunga bergantung pada permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan perbedaan dari tingkat suku bunga. Yang pertama adalah faktor perbedaan resiko. Kepada usaha yang telah berkembang lama atau kepada usaha yang tidak banyak resikonya, ini biasanya dari jejak transaksi terhadap peminjaman dana, mereka bersedia mengenakan suku bunga yang lebih rendah daripada usaha yang memiliki resiko tinggi. Maka mereka akan mengenakan suku bunga yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, faktor penyebab perbedaan tingkat suku bunga adalah di sisi jangka waktu pinjaman. Kita tahu bahwasanya semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar tingkat bunga yang akan dibayarkan. Misalkan dalam tenor 20 tahun, walaupun per tahunnya itu hanya 2%, akan tetapi ketika semakin tinggi, semakin lama semakin lama jangka waktu daripada pinjaman modal tersebut, itu semakin melipat gandakan dari bunga yang harus kita bayar. Itu bisa jadi 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat. Yang semula pinjaman 300 juta di tahun 2020 misalkan, itu akan bisa menjadi 1 miliar di tahun 2030 ketika tenor pinjaman itu lebih lama ya. Baik, selanjutnya tentang pendapatan. Pada konsep ini kita tahu bahwasanya pendapatan para pengusaha ini lebih kita sederhanakan dengan konsep keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari hasil penjualan, baik itu barang maupun jasa, dikurangi dengan biaya. Biaya ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, sehingga memperolehlah suatu keuntungan. Kita mendapat angka keuntungan di sini. Kemudian ada sumber keuntungan ekonomi lainnya tentang keahlian kewirausahaan, keusahawanan. Keahlian keusahawanan ini cenderung tidak dihitung berdasarkan nominal, akan tetapi konsep keusahawanan ini akan memberikan produktivitas yang tinggi terhadap hasil daripada proses produksi. Seseorang yang memiliki kemampuan yang baik dalam memanage usaha, dia mampu membedakan mampu mengungguli antara satu produk dengan produk lainnya, ini akan cenderung memperoleh keuntungan yang besar. Misalkan dalam studi kasus, misalkan antara 2 pabrik jamu, itu mereka pasti memiliki kekhususan tertentu untuk mendiferensiasi produk mereka, bagaimana bisa mereka lebih unggul daripada lainnya. Itu tergantung dari keahlian keusahawanan yang dalam hal ini bagaimana konsep yang dilakukan oleh seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya. Kemudian keuntungan adalah pembayaran terhadap resiko. Yang seperti kita ketahui bahwasanya setiap usaha yang dijalankan itu pasti memiliki resiko, entah itu akan untung maupun akan rugi. Dan itu merupakan suatu ketidakpastian yang harus dihadapi oleh pengusaha, sehingga pengusaha ketika mengambil suatu keputusan dalam industrinya, mereka pasti memilih resiko yang tinggi, mungkin akan menghasilkan daripada output yang baik juga terhadap industri. Dan yang terakhir adalah pembayaran untuk kegiatan inovasi. Inovasi di dalam industri ini paling penting digunakan, baik itu terhadap produk, output yang dihasilkan dari suatu produksi, ataupun inovasi dalam hal proses. Perkembangan teknologi, perkembangan budaya di sini menyebabkan mau tidak mau industri itu harus melakukan inovasi-inovasi terbaru agar mereka tidak tenggelam daripada kemajuan zaman, sehingga
Sehingga konsep inovasi ini menjadi bagian terpenting dalam suatu usaha untuk meningkatkan keuntungan. Baik, itu sejenak review pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Untuk lebih lanjut, kita silahkan membaca modul yang terlampir di dalam forum diskusi di dalam forum ini, dan lakukanlah diskusi bersama para teman dan dosen di dalam forum diskusi. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya kembangkan keterampilan pembelajaran mandiri dan timbulkan kesadaran bahwasanya belajar itu merupakan suatu hal yang penting. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.